Ya, kalau kita berbicara sekarang ini terkait dengan proses demokrasi, bagi siapapun kalau ingin meraih satu posisi tertentu dalam proses demokrasi seperti sekarang di Republik Indonesia, ya harus mau dan mampu melakukan satu langkah-langkah politik yang radikal, langkah politik yang ekstrim, yang bagi orang itu tidak mungkin, bagi orang itu tidak berani, tidak ada kemampuan untuk melakukan itu. Ya, kita harus mampu melakukan, karena bagaimanapun juga di era politik sekarang, bagi rakyat biasa atau dari kalangan politik kerakyatan ingin masuk menjadi bangsawan politik, kalau hanya mengandalkan proses kaderisasi dari partai-partai yang sudah ada secara gradual, itu sulit. Karena apa? Karena rata-rata partai politik yang terbangun setelah reformasi, sekalipun dengan bahasa demokrasi, sekalipun dengan bahasa politik modern, tetapi sebenarnya pada realitanya adalah politik kultural. Politik yang condong dikendalikan oleh satu kelompok, satu individu, dan yang dijual adalah ketokohan. Dan kita sudah membuktikan dari beberapa partai politik yang hadir di kontestasi pemilu, rata-rata partai yang tidak ada ketokohannya atau partai yang betul-betul bergaris haluan modernis dengan ide-ide pembaharuan, ternyata secara elektoral tidak mendapatkan tempat. Tetapi partai-partai politik yang mendepankan ketokohan atau politik kultural dari latar belakang hierarki keluarga-keluarga tertentu atau dari latar belakang bangsawan politik, nah itu yang punya tempat dan mampu menempatkan posisi elektoralnya dengan baik dan ideal. Nah, ini harus kita akui. Contoh kalau kita lihat seperti PDI Perjuangan, ini kan nggak lepas dari ketokohannya Megawati sebagai putra Bung Karno. Sehingga kalau sampai saat ini Megawati belum berani melepaskan PDIP di bawah kendali kader-kader lain, ya itu sangat wajar, karena Bu Mega masih sangat mengharapkan PDI ini survive dan menjadi pemenang dalam setiap kontestasi. Terus kita lihat juga Partai Kebangkitan Bangsa, itu kan juga sama. Itu kan tidak lepas dari ketokohannya Gus Dur yang menjadi basic market dijual oleh rekan-rekan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, tanpa adanya basic market Gus Dur sebagai objek inti yang mereka jual, ya tentunya PKB tidak akan mampu survive seperti sekarang. Sama dengan Partai Persatuan Pembangunan, kita lihat di saat tokoh-tokoh sentralnya dari berbagai daerah, yaitu ulama-ulama HOS, itu sudah tidak ada, ya P3 seolah-olah kehilangan arah. Ditambah lagi terjadi perpecahan atau pemisahan secara internal dari beberapa basic kekuatan sentral yang ada di P3 seperti Nahdlatul Ulama, terus Muhammadiyah, terus Masyumi. Nah, dengan terjadi pemisahan internal mereka mandiri mendirikan partai, ya, ternyata akhirnya P3 juga tidak punya tempat. Setiap periode kontestasi ya seolah-olah hidup segan mati tak mau kan, karena hanya sekedar lolos dari ambang batas elektoral. Nah, dan akhirnya di 2024 ini sampai pada titik nadirnya nggak mampu melampaui batas elektoral threshold tersebut. Nah, jadi dari berbagai latar belakang kajian secara faktual,
Ya kembali lagi saya tegaskan, kalau kita dari politik kerakyatan ingin masuk menjadi bangsawan politik dan menjadi bagian dari elit politik yang ada di negara ini, ya kita harus berani mengambil langkah radikal. Kita harus berani mengambil langkah-langkah yang bagi orang lain itu tidak mungkin, bagi kita harus mungkin. Ide gagasan yang kita miliki terkait dengan konsep taktis sebuah penyelesaian dari permasalahan-permasalahan bangsa yang tidak berujung ini harus mampu kita jelaskan, harus mampu kita aktualisasikan dari sebuah bangunan partai yang kita buat sendiri, dari sebuah bangunan organisasi yang kita buat sendiri. Baru ide dan gagasan kita itu akan punya tempat. Di satu sisi kita menyadari bahwa begitu besar kos politik atau kapital kos yang harus kita siapkan, dan itu belum tentu menjamin partai itu nanti akan memiliki tempat elektoral secara signifikan. Akan tetapi kalau kita yakin dengan ide dan gagasan kita, secara taktis bisa kita jelaskan, secara teknis mampu kita jelaskan juga kepada masyarakat, secara argumentatif dan mampu diterima oleh masyarakat, maka sekalipun kita berasal dari politik kerakyatan, ya kita akan mampu mengambil hati rakyat lewat ide dan gagasan kita yang real dan bisa kita pertanggungjawabkan untuk mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa yang saat ini hanya sekedar retorika yang dijual oleh para elit politik. Kita memang berharap banyak dari setiap hasil kontestasi, baik itu dari Pak Jokowi pada saat itu, terus sekarang kepada Pak Prabowo dengan skema politik keberlanjutan, ya. Akan tetapi kita juga harus sadar, dan kita juga harus menyadari juga ternyata kita tidak bisa punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Karena di balik ketegasan dan kapasitas personality Pak Prabowo ini sebagai seorang jenderal mantan militer dan latar belakang yang lahir di langit dan hidup di langit karena anak seorang pegawai ekonomi dan mantu seorang presiden yang hidupnya nomaden, tapi nomadennya dari luar keluar, dari negara ke negara lain, sehingga kemampuan atau skill bahasa itu teruji. Akan tetapi kemampuan leadership kan belum tentu, karena kemampuan leadership itu adalah bawaan dari lahir. Nah, dan ini menjadi ujian berat bagi Pak Prabowo sebenarnya. Sudah 2 bulan lebih setelah pelantikan, tapi ternyata kita belum mampu menemukan arah yang jelas secara teknis untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Ini progres awalnya itu akan kemana, ini kan belum jelas. Kalau kita berbicara penegakan hukum misalnya, ternyata tokoh-tokoh yang ada di balik kekuasaan untuk melakukan penegakan hukum itu sendiri kan dari segi kapasitas dan kapabilitas mereka juga kan kita juga masih tanda tanya. Jadi banyak tokoh-tokoh yang di luar ekspektasi kita yang didudukkan dalam posisi tersebut. Contohnya Menko Polhukam misalnya. Ya kita tahu background Pak Budi Gunawan sebagai seorang petinggi dari Polri dan menjadi kepala BIN, ya. Tapi kalau kita berbicara prestasi dan kualifikasi Budi Gunawan sebagai seorang aparat untuk melakukan proses penegakan hukum, yaitu sebagai Menko Polhukam, ini kan kita juga masih tanda tanya. Dan dari 2 bulan ini kita juga belum menemukan arah dan langkah konkretnya secara teknis terkait dengan proses untuk menegakkan supremasi hukum di negara Republik ini kan belum jelas. Padahal kan kita tahu bagaimana tingkat kebocoran APBN yang terjadi setiap tahun itu kan lebih dari 20%. Ya contoh kecil saja, kalau kita melakukan satu kajian atau pemetaan secara lokalistik, ya, di setiap kabupaten dan kota itu APBD yang
hasil breakdown dari APBN dan sumber yang dihasilkan dari pendapatan asli daerah, ternyata kan kebocorannya kan luar biasa. Di setiap lelang proyek dari dana alokasi khusus untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, ini nggak bisa lepas dari lobby-lobby kepentingan, lobby-lobby koneksitas, lobby-lobby relasi kekuasaan yang ujung-ujungnya ya success fee atau komitmen fee yang harus dikeluarkan. Dan ini sudah menjadi rahasia umum, baik itu di tingkat kepala daerahnya, jajaran di bawahnya sebagai Pinpro, terus di jajaran pimpinan Dewan dan Komisi C khususnya, dan belum lagi relasi kekuasaan yang menjadi broker atau perantara. Sehingga tingkat kebocoran di setiap daerah itu juga ternyata kan, kalau kita mau jujur ya, itu di atas 30%. Nah, kalau tingkat kebocoran ini belum tentu materi ini secara teknis itu dikuasai oleh para elit atau para pelaku penegak hukum yang mereka bukan berasal dari background praktisi, yang tidak paham sebenarnya kebutuhan hukum yang terjadi di tengah masyarakat itu seperti apa. Nah, belum lagi kalau kita berbicara target swasembada pangan, kita tahu bagaimana Amran Sulaiman itu gagal memenuhi target swasembada pangan pada era Jokowi tahun 2014 ya. Sehingga di tahun 2019 di periode kedua itu harus diganti dengan konsep-konsep lama dia. Sekarang dibebankan oleh Pak Prabowo untuk menuju swasembada pangan itu sebagai instrumen utama. Jadi sekalipun Menko-nya ada di Pak Zulkifli Hasan, tetapi instrumen utamanya ada di Kementerian Pertanian. Sementara di satu sisi kita tidak melihat strategi kekinian, strategi pembaharuan, selain hanya mengadopsi pola lama yang sudah dilakukan dan terbukti gagal, yaitu melakukan intensifikasi dengan skema pompanisasi di Pulau Jawa, terus memperluas atau mencetak lahan sawah baru di luar Pulau Jawa. Ini kan bukan strategi kekinian, itu strategi lama yang high cost, dan itu bersifat pragmatis karena tidak ada pembaharuan dari sisi kualitas tanah yang akan mampu menjaga keseimbangan potensi hasil secara berkesinambungan. Nah, jadi ini mengabaikan fakta historis. Kenapa swasembada pangan yang mampu diraih Orde Baru selama 11 tahun, tetapi hanya dalam waktu 4 tahun setelah itu kualitas pertanian itu kan menurun. Dan ujung-ujungnya kan kita juga akhirnya kan impor pangan juga di zaman Orde Baru, yaitu di tahun 94. Ini kan fakta historis yang menunjukkan bahwa ada salah tata kelola di dalam skema pertanian kita yang mengedepankan pupuk yang berbahan kimia dan mengabaikan potensi-potensi pupuk yang bersifat hayati, yang itu akan mampu menjaga keseimbangan dan kualitas tanah secara berkesinambungan. Nah, seharusnya kan metode-metode yang komprehensif itu yang harus dilakukan kajian dan dilakukan terapan secara strategis oleh Kementerian Pertanian, sehingga potensi swasembada pangan tercapai itu bukan hanya sekedar bersifat pragmatis. Jadi masih banyak sebenarnya kajian-kajian yang mohon maaf di luar dari ekspektasi kita. Dari 2 bulan berjalan ini, pemerintahan Prabowo ini ya jujur ya, kita belum menemukan arah yang jelas terkait dengan target-target besarnya, terkait dengan visi-visi besarnya, termasuk di program untuk makan siang bergizi gratis. Sebuah instrumen kampanye yang fundamental yang dijadikan alat untuk meraih kemenangan dan menciptakan nilai elektoral pada saat kontestasi. Akan tetapi ternyata tidak punya skema dan konsep yang jelas, hanya sekedar punya ide dan gagasan, tetapi langkah teknisnya itu belum matang, sehingga hanya masih
murni mengandalkan dari anggaran yang ada, bukan mencari sumber, bukan menciptakan sumber pemasukan yang lain dengan melakukan kajian-kajian strategis, baik itu dari mengeliminir tingkat kebocoran APBN maupun itu menciptakan sumber pendapatan dari ekspor sumber daya alam misalnya. Seharusnya kan langkah-langkah yang komprehensif seperti itu yang dilakukan kajian, sehingga akan mampu menambah anggaran, mampu menambah sumber APBN, sehingga APBN kita bisa jauh lebih tinggi. Jadi bukan hanya sekedar mengandalkan sumber anggaran yang ada. Jadi ini yang kita sayangkan. Jadi akhirnya kita ngambil kesimpulan tidak bisa berharap terlalu besar, tidak bisa kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi, yang pada endingnya kita akan kecewa. Nah, sehingga kalau kita dalam hal ini ingin bagaimana ide dan gagasan kita tercipta dan teraktualisasikan dengan baik, dengan metode teknis dan pengawasan yang baik, ya maka kita harus berani ngambil langkah-langkah yang saya katakan tadi, itu langkah yang radikal tapi produktif, yang tidak keluar dari jalur konstitusi negara, yaitu kita harus membangun sebuah kekuatan politik sendiri sehingga kita bisa berada dalam satu konteks dan kawasan bangsawan dan elit politik negara, di mana kita akan mampu mengkonsolidasikan ide dan gagasan kita kepada semua lini, dan itu bisa kita pertanggungjawabkan untuk betul-betul menciptakan solusi produktif bagi kepentingan masyarakat. Ya, tanpa kita melakukan langkah-langkah yang radikal, tanpa keberanian kita untuk berpikir secara radikal untuk pembenahan negara dan bangsa ini, ya sekalipun bangsa dan negara kita ini punya segala potensi sumber daya yang sebenarnya sangat berpotensi menciptakan kemakmuran dalam waktu yang relatif cepat, ya maka selamanya kita akan selalu menjadi kanibalisme dari politik ekonomi dunia, dari politik ekonomi kapitalis. Ini yang harus kita sadari. Sementara di satu sisi secara historis kita ini adalah bangsa besar yang memiliki segala sumber kekayaan alam yang demikian besar juga. Nah, jadi kesadaran itu yang harus kita bangun. Bagaimana kita melakukan satu edukasi politik kerakyatan kepada masyarakat, kita mampu melakukan edukasi dan duplikasi potensi kekuatan politik kerakyatan dengan rangkaian dan skema teknis yang jelas, taktis, komprehensif, dan mampu dipertanggungjawabkan, sehingga mampu menciptakan nilai-nilai yang produktif untuk kepentingan masyarakat. Nah, inilah menjadi PR besar kita bersama. Dan saya berkeyakinan akan banyak rekan-rekan kader-kader yang ada di barisan kerakyatan yang sepakat dan punya keinginan dan harapan yang sama untuk bangsa ini. Jadi saya kira demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan ya potensi dari segala potensi negara kita ke depan. Terima kasih. Kak.